Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugut Lusdianto dari kelas 5B Agribisnis dengan NIM 18024050066. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UTS Manajemen Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Marlina Bakri SPD MPD. Baiklah, soal yang pertama, apa definisi manajemen SDM atau sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang telah dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Proses perencanaan beserta fungsi dan tujuan perencanaan manajemen SDM. Baik, perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan. Untuk proses perencanaan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu peramalan kebutuhan. Peramalan atau perkiraan kebutuhan adalah proses penataan jumlah SDM yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan program. Perencanaan program meliputi 2 hal, yaitu manajemen kinerja dan manajemen kinerja. Fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah upaya yang sadar dalam pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tujuan perencanaan manajemen SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas hingga yang dibutuhkan. Selanjutnya nomor 3. Apa yang dimaksud proses rekrutasi? Rekrutasi atau rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan proses seleksi dan tahapan seleksi? Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk menjadikan karyawan dan menetapkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Adapun tahapan seleksi. 1. Tes umum. Tes ini mulai jarang diberikan kecuali untuk karyawan yang akan dialokasikan untuk menduduki jabatan tertentu. 2. Data ulang. Umumnya surat lamaran yang dibuat oleh calon karyawan sesuai dengan masing-masing personal. 3. Tes wawancara. Dari data pada poin 1, biasanya mereka bahan wawancara awal mulai dari menanyakan soal keluarga, kemudian tempatnya bekerja, dan sebagainya. Tes psikologis. Ada bermacam-macam tes psikologis dan tujuan tes yang diberikan berbeda-beda pula. Ada tes untuk mengukur ketahanan karyawan atau melihat kemampuan daya pikir calon karyawan. 5. Tes tambahan. Biasanya 4 tahapan di atas sudah cukup. Namun jika Anda masih merasa belum puas atau belum bisa memutuskan kandidat yang tepat, maka Anda bisa meminta mereka membuat analisis SWOT berkaitan dengan usaha Anda. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan plansemen, induksi, dan orientasi? Pertama, plansemen atau penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. 2. Induksi adalah proses berpikir di dalam akal kita dari pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa dan hal-hal yang lebih konkret dan khusus untuk menyimpan pengetahuan yang lebih umum. 3. Orientasi adalah proses mengendalikan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Selanjutnya soal nomor 6.
Ruang lingkup manajemen karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang diberikan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Baik, selanjutnya soal nomor 7. Penilaian prestasi dan hubungannya dengan promosi dan karir. Penilaian prestasi kinerja adalah sebagai penyedia informasi yang sangat membantu dalam membuat dan menerapkan keputusan seperti promosi jabatan, peningkatan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan transfer. Baik, nomor 8. Metode untuk penilaian kinerja. Kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian. Pertama, metode tradisional. Kelebihan. Metode sederhana, dilakukan secara mendetail, biaya murah, mengurangi penyimpangan penilaian. Kekurangannya, tingkat subjektivitas tinggi, dan manajer tidak optimal, hanya memberikan masukan. Selanjutnya, metode modern. Kelebihannya, prestasi dari setiap pekerja tercatat, data yang digunakan sebagai salah satu yang memiliki jabatan pekerja, saling mendukung antara metode penilaian kerja. Kekurangannya, pengeluaran biaya ekstra, membutuhkan pelatih karyawan. Dan yang terakhir, nomor 9. Maksud dari kalimat aset berharga. Maksud dari kalimat tersebut adalah tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak bisa bekerja dengan baik. Ketika karyawan bekerja dengan tulus, semangat tinggi, dan ada rasa memiliki terhadap perusahaan, maka akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap perusahaan. Baiklah, itu tadi hasil dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.